Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Pratama, NIM 20086163. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, Prodi Penjas Kesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bisnis apa yang mau saya buat atau yang usaha apa yang ingin saya lakukan. Bisnis atau usaha yang ingin saya lakukan yaitu bisnis rendang daging dan rendang telur. Sebagaimana yang kita tahu, rendang adalah masakan khas dari Minang. Rendang adalah masakan yang sudah terkenal di nasional maupun internasional. Karena ini saya sangat ingin sekali memulai bisnis ini. Berikut ada cuplikan video tentang pembuatan rendang daging dan rendang telur. Berikut contoh cuplikannya. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Ring around the rosy, I'll never know what you need. Ring around the rosy, I wanna give you what you need. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. About you every day. Guess it's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this play date with you. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone.
try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek. It's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games. I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Ring around the rosy. I never know what you need. Ring around the rosy. I wanna give you what you need. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Dalam melakukan suatu bisnis, kita harus mengetahui siapa pasar atau orang yang kita tuju. Sebagaimana yang kita ketahui, rendang ini sangat banyak peminatnya. Tentu saja pemasaran yang ingin saya lakukan yang pertama adalah orang-orang terdekat. Yang kedua, masyarakat sekitar atau daerah tempat produk saya menjual. Yang ketiga, di daerah-daerah yang sudah saya observasi. Dan yang keempat, pastinya saya akan memasarkannya di luar-luar kota. Bagaimana cara mengukur segmentasi pasar? Dalam menentukan segmentasi pasar, hal yang harus dilakukan yang pertama itu dengan cara observasi. Dan yang kedua, mencari informasi-informasi jelas dan aktual. Dalam melakukan ini, hal yang harus diperhatikan, yang pertama, saya akan menentukan target kepada siapa produk ini saya jual. Saya akan membaginya dengan 3 bagian. 1, pelanggan baru pastinya. Yang kedua, pelanggan khusus atau tetap. Dan yang ketiga, pelanggan lainnya. Setelah saya menentukan kepada siapa, saya akan melihat kriteria-kriteria pelanggan saya. Bagaimana media status sosialnya dan ekonominya. Selanjutnya, jika investor mau bertanam modal, berapa lama modal itu harus balik? Dalam hal ini, seorang wirausaha pastinya melakukan presentasi penjualannya, menentukan targetnya, dan berapa lama modal itu harus balik. Jadi, modal yang harus ditanamkan oleh seorang investor tergantung dengan hasil penjualan suatu produk dalam sehari, seminggu, sebulan, dan setahun. Selanjutnya, bagaimana return on investment? Return on investment yaitu rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktivitas yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisien manajemen. Rasio ini biasanya diukur dengan persentase. Berikut ada cara menghitung return on investment. Berikut caranya. Bagaimana break-even point? Break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Tidak terjadi kerugian maupun keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0. Titik break-even point yang artinya pada titik perusahaan ini tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Adapun cara menghitung break-even point, berikut contohnya.
Bagaimana benefit cost ratio? Benefit cost ratio adalah rasio yang digunakan untuk menganalisis biaya dan manfaat dari suatu proyek yang dilakukan. Benefit cost ratio dapat disajikan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Jika sebuah produk memiliki benefit cost ratio lebih besar dari 1,0, maka proyek tersebut diharapkan memberikan nilai yang positif di masa depan kepada perusahaan dan investornya. Namun, jika proyek tersebut memberikan kurang dari 1,0, maka proyek lebih besar dari nilai ekonomis yang dihasilkan, jadi proyek tersebut tidak boleh dilanjutkan. Berikut ada cara menghitung benefit cost ratio. Berikut contohnya. Bagaimana internal rate of return? Secara sederhana, internal rate of return adalah indikator tingkat efisien dari sebuah investasi. Internal rate of return juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di masa mendatang. Adapun cara menghitung internal rate of return, berikut contohnya. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan teman-teman kelas saya dan juga orang luar. Pertanyaan pertama, mengapa kamu ingin memulai bisnis? Jawaban dari saya, karena saya ingin mencari kemandirian. Pastinya saya tidak ingin memberatkan beban keluarga saya. Saya memulai bisnis baru, pastinya saya akan bisa mandiri dan mengumpulkan uang agar bisa membiayai kehidupan saya dan keluarga saya. Pertanyaan kedua, di mana kamu akan melakukan bisnis tersebut? Pastinya saya akan menjual produk kepada orang terdekat, masyarakat sekitar, kota tempat produk, dan pelanggan di luar kota. Pertanyaan ketiga, apakah masyarakat membutuhkan produk saya? Jawaban dari saya akan melakukan market research tentang produk yang saya jual dan juga orang-orang yang banyak melakukan produk yang saya jual dan juga orang-orang yang banyak melakukan aktivitas dan tidak dapat membuat produk atau tidak bisa membuatnya. Pastinya mereka akan mencari jalan yang cepat agar mereka bisa memilikinya. Pertanyaan terakhir, bagaimana jika kamu gagal? Jawaban dari saya, seseorang yang ingin melakukan usaha pastinya tidak langsung instan dan sukses. Banyaknya rintangan yang harus dihadapi. Seorang pebisnis bukan masalah yang besar. Saya akan terus berjuang semaksimal mungkin dan mencari jalan keluarnya agar produk saya laku dan saya menjadi orang yang sukses. Itulah sedikit tentang bisnis yang ingin saya buat. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.